welcome back to my channel Catur. Oke teman-teman semuanya, spesial untuk hari ini agak berbeda dengan konten-konten sebelumnya ya. Jadi untuk hari ini aku bakal buka sesi tanya jawab ya. Tujuan aku bikin konten video ini teman-teman karena aku lihat banyak banget di kolom-kolom komentar yang tanya-tanya ya, Kak, cara bisnis online yang kayak gini tuh gimana sih, cara ini gimana sih, cara itu gimana sih, kayak gitu ya. Dan karena keterbatasan waktu aku juga, jadi aku nggak bisa atau nggak sempet balesin satu persatu teman-teman ya, dan itu sorry banget. Kemudian aku lihat juga banyak banget di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang sama yang udah aku jawab tapi masih ditanyakan lagi. Jadi spesial aku bikin konten videonya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang sama, nanti kalian bisa silakan lihat jawabannya di sini. Jadi biar nggak diulang-ulang lagi pertanyaannya gitu teman-teman ya. Tapi sekali lagi, buat kalian yang pengen tanya-tanya juga teman-teman, jadi mulai sekarang aku pengen bikin sesi tanya jawab gitu ya. Jadi kalian bisa silakan bertanya-tanya unek-unek kalian seputar bisnis online. Silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah ini teman-teman ya. Jadi nanti bakal aku jawab di sesi tanya jawab di selanjutnya gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman. Ini sebenarnya udah ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Cuman aku seleksi teman-teman ya. Aku jawab beberapa saja gitu ya, yang mana mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan untuk pertanyaan pertama itu dari Afifatul Aizi ya. Kak, gimana ya cara ngebuat orang itu tertarik untuk masuk bergabung ke grup all shop kita dan tertarik beli dagangan kita? Dijawab ya kakak. Oke, jadi ngebuat orang tertarik untuk masuk bergabung ke grup online shop kita. Oke, sebenarnya ngajak orang buat masuk ke grup online shop kita itu susah-susah gampang teman-teman ya. Jadi orang itu akan masuk ke grup online shop kita itu kalau misalkan mereka itu butuh sama untuk barang gitu kan ya. Jadi aku saranin sama kalian, juallah barang-barang yang bener-bener mereka butuhkan. Misalkan customer kalian itu kalangan pelajar, ya udah juallah barang-barang yang bener-bener pelajar-pelajar itu butuhkan, kayak tas jalan, kayak kaos murah, kayak gitu. Kemudian misalkan customer kalian tuh emak-emak, jualah barang-barang yang mereka butuhkan, kebutuhan sehari-harinya gitu loh, kayak misalkan panci-panci, sendok-sendok, atau baju daster. Pokoknya bener-bener kebutuhan gitu loh, bukan hanya keinginan mereka belanja karena pengen aja gitu kan ya, tapi bener-bener ya itu yang mereka butuhkan kayak gitu kan. Yang kedua, kalian harus bener-bener bisa bersaing harga sama online shop lain ataupun sama toko-toko. Jadi biar untuk customer itu bener-bener mau masuk ke grup online shop kalian itu karena bener-bener wah ini murah banget kayak gitu kan ya. Dan cara mendapatkan harga termurahnya, kalian bisa silahkan ngambil dari supplier tangan pertama. Kalau misalkan kalian ngambil dari supplier tangan pertama, otomatis harganya itu kan masih murah banget gitu kan ya, masih pertama kali. Dan kalian pasang harga itu berarti kalian tuh udah tangan kedua gitu kan ya. Jadi kalian pasang harganya tuh masih murah banget juga. Jadi kalian nggak kalah saing sama online shop lain ataupun toko-toko yang ada di dekat rumah kalian gitu. Dan itu akan membuat para customer kalian tuh berbondong-bondong buat masuk ke grup kita kayak gitu loh. Dan yang ketiga kalinya lagi nih, jadi kalau misalkan kalian udah bikin grup WhatsApp gitu kan ya, postingnya tuh jangan banyak-banyak. Ada beberapa orang yang postingnya tuh ngaji pupuk kayak lagi nemu wifi ya. Jadi kayak gini, sehari postingnya bleng 50 produk, sehari bleng 100 produk, itu konsumen kalian pasti bakal kabur semua karena mereka ngerasa itu nyemak banget ya, itu mengganggu banget gitu loh. Jadi konsumen itu pasti nggak mau dong diganggu dengan seharian handphonenya bunyi terus sampai 50 produk masuk, 500 produk masuk kayak gitu. Terus solusinya gimana dong? Solusinya adalah kalau misalkan posting itu dikit-dikit aja, yang penting sering, kayak 2 hari sekali posting 5, 3 hari sekali posting 5 produk kayak gitu. Dan atur sebisa mungkin hanya admin yang bisa mengirim chat ke grup WhatsApp tersebut ya. Jadi jangan biarkan orang-orang lain, grup anggota di situ tanya-tanya soal barang nih, panjangnya berapa, ada ready warna ini apa enggak, terus pesan itu di grup, karena itu bakal mengganggu anggota-anggota yang lain. Mereka si anggota lain tuh bakal risih, apa sih ini kok dari pagi tadi chatnya masuk tanya-tanya barang melulu kayak gitu kan ya. Jadi usahakan sebisa mungkin itu kalian atur aja, jadi hanya admin yang bisa mengirim pesan di grup itu kayak gitu. Otomatis itu akan membuat anggota-anggota yang lain ngerasa nyaman juga. Oke, next, kemudian pertanyaan kedua dari Mailina Tuti. Kak, aku mau tanya, aku mau jualan tapi punya modal cuma 100.000 Kak, bagusnya aku jualan apa ya Kak? Terima kasih. Oke sayang ya, kamu punya modal 100.000, jangankan kok 100.000, kamu tanpa modal sekalipun itu bisa jualan apa aja gitu kan ya. Banyak banget di konten video aku ini supplier tangan pertama yang mana harganya itu murah-murah, kayak misalkan kaos-kaos murah ada, baju piyama-piyama juga ada, aku rekomendasiin gitu kan ya, harganya tuh murah-murah banget. Jadi kalau misalkan kalian tanpa modal sekalipun itu bisa, semua produk itu bisa, kayak piyama juga bisa, kayak kaos-kaos murah bisa, tas-tas murah bisa. Nanti silahkan cek lagi aja ya di konten video aku ini, udah aku buatin konten-konten supplier tangan pertamanya gitu kan ya. Jadi silahkan kalian lihat, harga di bawah 100.000 tuh hampir semuanya kayak 100.000, nanti silahkan dicek lagi ya. Oke, next, kemudian yang ketiga yaitu dari Aprilia Yustiarin ya.
Kak, aku mau tanya caranya supaya followers toko kita yang ada di Shopee itu banyak gimana ya? Oke, ini sering banget pertanyaan ditanyakan ya, follower di Shopee biar bisa naik. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu kalian adalah bikin voucher toko, yang mana kalau misalkan orang kunjungin toko kalian nanti, toko kalian di Shopee itu, kalau misalkan mereka klik voucher tersebut atau klik follow, mereka bakal mendapatkan diskon. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah pakai cara manual. Ini yang lebih efektif banget ya, cara manual ini. Caranya adalah misalkan nih kalian tuh jualan baju tidur nih di Shopee kalian ya. Silahkan kalian cari supplier tangan pertama yang jualan baju tidur juga. Oke? Setelah kalian cari, silahkan kalian cek ya pengikutnya dia. Jadi si supplier tangan pertama tadi tuh pengikutnya pasti udah banyak banget nih, kayak 100.000 diikutin, 20.000 diikutin gitu ya. Kalian klik aja. Nah, pengikutnya di situ kalian follow tuh semuanya ya. Jadi bertahap. Misalkan sehari kalian follow 100 orang. Kemudian kalau nggak sehari 200 sampai dengan 300 orang, itu secara bertahap, yang mana nanti orang-orang tersebut pasti bakal fallback sama kalian gitu loh, karena mereka itu adalah para pencari baju tidur juga kayak gitu. Pasti mereka bakal kepo sama toko kalian dong kayak gitu. Jadi caranya follow unfollow aja selama sehari mungkin bisa 200, bisa 300 kayak itu sampai bertahap. Bahkan dulu ya, dulu itu bisa sampai 1000 gitu loh, follow unfollow gitu. Tapi kalau untuk sekarang aku saranin mending 200 sampai dengan 300 saja per harinya. Jadi itu dilakukan secara bertahap. Next, pertanyaan yang keempat dari Rahmalia. Kak mau tanya, gimana sih mau buka toko di Shopee dari nol banget tapi sistem kita masih dropship? Peluang customer beli masih adakah? Masih ada, banyak banget. Minta penjelasannya Kak, terima kasih. Oke, buka toko di Shopee caranya dropship jadi ini ceritanya dari dropship dari Shopee ke Shopee ya. Aku udah pernah juga bikinin konten videonya, nanti silahkan dicek bahwasanya dropship dari Shopee ke Shopee itu nggak bisa ya, karena resi yang bisa dimasukkan di situ, yang bisa jalan, baik itu resi otomatis yang sekarang ataupun zaman bahola, zaman dahulu kala yang resi input manual, itu satu resi hanya bisa jalan satu kali aja di marketplace gitu ya. Jadi kalau misalkan dua resi jalan bersamaan nggak bisa. Jadi solusinya gimana dong kalau misalkan kita mau dropship dari Shopee ke Shopee? Solusinya adalah kalian minta nomor WhatsApp si supplier tadi. Jadi misalkan kalian udah nemu ini supplier tangan pertama baju tidur gitu ya, kalian udah percaya. Jadi aku saranin sekali lagi teman-teman ya, cari supplier yang bener-bener udah terpercaya. Nanti kalau misalkan nggak gitu, uang kalian bakal lenyap gitu ya, karena ini ordernya via WhatsApp ya. Setelah kalian udah cari supplier tangan pertama yang udah terpercaya, kalian minta nomor WhatsApp-nya sama si supplier tadi, minta nomor WA. Jadi nanti setiap ada orderan di toko Shopee kalian order ke supplier tadi tuh via WhatsApp gitu ya. Jadi nanti kalian kasih aja, ini loh nomor resinya sih, silahkan input. Jadi nomor resi itu akan jalan dengan sendirinya karena udah diinput oleh si supplier tadi kayak gitu. Begitulah cara dropship dari Shopee ke Shopee. Kalau kalian pengen tahu, nanti silahkan cek juga di video aku di sini ya. Udah ada aku buatin video dropship dari Shopee ke Shopee. Nanti silahkan ditonton lagi. Next, pertanyaan dari Sinta Heni Kaningsi ya. Kak, cara menentukan harga jual agar tidak kemahalan dan harus untung berapa Kak? Tolong dijawab ya dari Sinta. Oke, sebenarnya ini di konten-konten aku sudah banyak banget ya. Jadi aku tuh selalu ngasih tahu sama kalian, lebih baik untung sedikit tapi yang beli banyak daripada untung banyak tapi yang beli cuma sedikit kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang harga, tergantung dari produk apa yang kalian jual kayak gitu. Misalkan kalian jualan kaos nih, kaos-kaos yang murah harganya 15.000, dari supplier 15.000, kalian jual aja 20.000 kayak gitu. Misalkan kalian jualan tas nih dari supplier 30.000, kalian jual aja 39.000, 45.000 kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian masih ragu sama harga jual yang kalian pasang, kalian silahkan cek online shop lain. Jadi cek saingan kalian. Jadi harga di toko atau harga di grosir itu berapa sih, harga di all shop lain itu berapa sih kayak gitu. Kalau bisa kalian juga harus berperang harga sama mereka. Misalkan nih kalian itu jualan tas ya, dari supplier tangan pertamanya harganya 30.000, kalian cek aja di toko-toko biasa, di toko-toko grosir itu biasa dijual berapa sih kayak gitu ya. Misalkan di toko grosir 45.000, oke, kalian jual aja 43.000, di bawahnya harga grosir itu. Atau kalian searching ya di online shop lain, misalkan itu tas dari supplier 30.000 tadi gitu kan ya, di online shop lain harganya dipasangnya 40.000, oke, kalian pasang aja 39.000, lebih baik murahan 1.000 gitu kan ya. Tapi ya harga kalian masuk filternya filter murah gitu kan ya, karena si konsumen itu sekarang ini bener-bener jeli banget ya. Walaupun selisih harga 1.000, mereka tuh bakal mempertimbangkan itu. Jadi mereka tuh bakal beli yang termurahnya walaupun itu selisihnya cuma 500 perak, cuma 1.000 perak kayak gitu ya. Jadi silakan kalian cek-cek juga di online shop lain berapa, di toko offline berapa, kemudian cek juga produk yang jual itu apa kayak gitu. Oke, next dari Eka Fit Channel ya. Kak, kenapa ya susah banget cara masarin produk kita? Kadang harga udah kita turunin
Allshop lain nggak mau kalah, tambah gila-gilaan nurunin harga, padahal harga jual juga udah dimepetin banget. Oke, ini namanya persaingan harga ya. Jadi memang kayak gitu, yang namanya bisnis online itu semuanya tuh harga tuh bener-bener bersaing gitu loh. Kalau misalkan mereka nurunin harga, kalian bisa silahkan menonjolkan apa yang ada di dalam produk kalian gitu. Misalkan foto yang kalian kasih itu jernih, lebih bagus. Kemudian misalkan kalian punya produknya nih, kalian tuh nggak dropship, jadi kalian tuh nyetok produknya gitu kan. Silahkan kalian foto produk kalian tadi tuh dengan foto yang berbeda, dengan foto yang lebih menarik lagi, lebih bagus lagi kayak gitu ya. Kalau misalkan si pesaing kalian itu bener-bener fotonya tuh lebih menarik lagi, kemudian harganya memang lebih murah lagi, oke, silahkan kalian pindah supplier ya. Mungkin bisa jadi supplier kalian tuh bukan supplier tahun pertama, atau supplier kalian tuh kurang murah kayak gitu ya. Jadi biasanya sih ya, memang yang paling memikat si customer itu memang dari segi harga. Jadi walaupun itu selisih 1000, selisih 500 perak, kalau misalkan itu memang lebih murah, si konsumen tuh bakal lebih suka ke toko yang itu kayak gitu ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Wow, ini panjang banget ya, dari Ainun Nazwafa. Maaf kak, mau nanya dan tolong banget kasih solusinya. Aku jualan online, ambil barang di Shopee, tapi bingung nentuin harga jualnya kak. Misalnya nih aku beli 30.000, terus ongkirnya 28.000 dan pengen ambil untung 5.000. Oke, jadi 63.000 ya. Atau harga beli 30, ongkir 28, untung 5.000. 1 kilo misal 4 pieces 28.000 bagi 4 7.000, jadi harga yang dijual 42.000. Harga mana kira-kira yang harus aku pakai kak, 63 atau 42? Kalau misalkan pasang harga 63 jelas sudah ketutup ongkir ya, jelas ketutup ongkir sih, cuman konsumen itu ngerasa itu bakal kemahalan banget gitu kan ya. Terus kalau yang 42 jelas ongkir nombok, apalagi kalau cuma satu orderan, tapi pastinya pembeli melirik. Oke, aku saranin sama kamu kalau misalkan kamu jualan sistemnya itu dropship ya, dropship nih ya, ongkir itu ditanggung si pembeli kalian. Jadi kasih tahu ongkir ditanggung pembeli. Tapi kalau misalkan kalian jualnya sistem pre-order, lebih baik buka sistem PO. Oke, setelah kalian buka sistem PO, nanti orderan banyak dulu baru di order kayak gitu ya. Jangan cuma konsumen beli 1 biji aja baru kalian orderin. Wah, itu bener-bener rugi banget ya. Jadi misalkan produk yang kalian jual tuh harganya 30.000 ya, ongkirnya 28.000 gitu kan ya, otomatis si konsumen bakal pikir-pikir ulang gitu loh. Jadi aku saranin sama kamu kalau misalkan mau jualan, nyari suppliernya yang deket dari rumah aja ya. Jadi kalau misalkan kayak rumahnya Jogja nih, cari yang sekitaran Solo, pokoknya sekitaran Jawa Tengah. Biar kenapa? Biar ongkirnya nggak mahal-mahal banget. Menurut aku untuk ongkir 28.000 belanja di Shopee ini udah cukup mahal ya untuk sistem dropship ataupun sistem pre-order ya, karena untungnya cuma 5.000 gitu loh. Jadi aku saranin ya, sekali lagi ada beberapa solusi yang bisa aku tawarin ya. Yang pertama, silahkan pindah supplier, silahkan pindah supplier yang deket sama kota tempat tinggal. Jadi bener-bener biar ongkirnya tuh bener-bener 0 rupiah gitu kan ya. Kayak aku ya, aku misalkan belanja itu pasti ongkirku 0 rupiah gitu kan ya, karena ngambil subsidi ongkirnya gitu loh. Kemudian juga belanjanya 1 kilo bisa muat banyak kayak gitu. Terus suppliernya pun juga ngambil yang deket-deket gitu ya. Bisa kok sebenarnya ngambil supplier yang nggak jauh dari tempat tinggal kita. Kemudian cara yang kedua, silahkan buka sistem pre-order, yang mana kalau misalkan ordernya ke supplier itu nunggu barangnya numpuk banyak dulu. Jadi kayak gini, buka sistem pre-order buat kayak gitu ya. Kemudian ditutup seminggu lagi. Jadi kalau misalkan seminggu lagi udah 4 orang yang pesan gitu, baru diorderin ke supplier kayak gitu ya. Atau silahkan menggunakan cara beli 3 lebih murah atau beli 4 lebih murah. Nah, ini juga cukup efektif juga, karena ini bisa menarik si pembeli biar beli banyak, jadi biar hemat di ongkir juga kayak gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Ferni Lukitasari ya. Halo, namaku Ferni, aku baru mau memulai jualan daster dan baju anak-anak. Alamatku sebenarnya nggak di kampung banget sih, cuma di sini masih banyak orang yang belum mengerti tentang belanja online dan tidak mengerti tentang ongkir, yang mereka tahu berapa harga baju yang aku jual itu saja, tidak beserta ongkirnya. Jadi aku manfaatkan untuk jualan, ambil barang-barang dari Shopee, aku jual lagi dengan harga yang murah. Oke. Kebetulan akhir tahun banyak sekali promo gratis ongkir ya, bener itu, dan diskonan. Kendalanya karena masih pemula, jadi cuma 1 atau 2 orang saja yang order. Bagaimana solusinya agar saat ada yang order cuma 1 baju dan gak memberatkan aku di ongkir? Karena terkadang di Shopee walaupun gratis ongkir masih ada ongkir yang harus dibayarkan. Dan ada satu lagi, kalau ada yang order harus langsung diorderkan hari itu. Kalau nunggu ada orang lain yang order, bisa habis duluan barang yang diorder orang pertama. Oke. Jadi ini sebenarnya cukup ini juga sih ya, serba salah gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kayak nunggu pre-order banyak, orderan dulu nanti orderan yang pertama di cancel. Kemudian kalau misalkan orderin 1 aja nanti berat di ongkir.
ongkir gitu kan ya. Solusinya hampir sama seperti sebelumnya tadi, cari supplier yang deket dengan tempat tinggal kita biar ongkirnya bener-bener Rp0 oke gitu kan ya, bagus sih. Ini sebenarnya peluang besar juga sih ya, jadi banyak yang order, banyak yang nggak tahu tentang masalah ongkir, banyak yang nggak tahu tentang harga dari mereka si supplier tuh berapa kayak gitu gitu kan ya, nggak tahu lah yang murahnya tuh berapa. Ini peluang besar banget untuk Verni Lukitasari. Nah, solusi tepatnya adalah silahkan buat harga beli 3 lebih murah atau beli 4 lebih murah, atau silahkan buat beli 5 nanti gratis apa gitu, sesuatu yang kecil. Jadi misalkan kayak gini nih ya, kalau misalkan kamu ya jualan baju gitu kan ya, sistemnya pre-order, terus satu orang aja yang order 1 biji doang, otomatis kalau misalkan order dari supplier nanti kemahalan di ongkir gitu kan ya. Tapi lain ceritanya kalau misalkan kamu pasang beli 3 lebih murah. Jadi misalkan contohnya kayak gini nih, jualan baju, harga bajunya per piecesnya 20.000 gitu kan ya. Kalau misalkan beli 3 itu kan 60.000. Nah, kalian pasang aja harganya, beli 3 50.000, otomatis itu akan memikat atau membuat si konsumen tuh tertarik buat beli banyak sekalian gitu. Jadi itu akan meringankan kalian dari segi ongkir, kemudian juga walaupun satu orang yang order tapi kuantitinya tuh banyak gitu kan ya, dan itu akan membuat kalian lebih mudah dalam order ke supplier gitu kan ya, baik di ongkir maupun di si konsumen sendiri gitu kan ya, jadi dia ngerasa lebih murah gitu. Oke, next, Bintun Mustafa, tempat jualan online yang paling efektif itu di mana sih Kak? Via marketplace atau via sosial media lainnya, misalnya Facebook atau WA, IG gitu. Oke, dua-duanya itu sangat efektif ya, tapi menurut aku saranin lebih efektif lagi jualan di marketplace karena peluang kita dalam menjangkau konsumen itu sangat luas sekali. Karena kayak gini ya, sekarang ini banyak banget yang jualan di Instagram tapi ternyata penipuan. Otomatis di mindset si konsumen itu mereka tuh ngerasa wah yang jualan di Instagram para penipu kayak gitu kan ya. Lain ceritanya kalau misalkan kita juga punya marketplace kayak di Shopee, kayak Tokopedia gitu kan ya. Jadi kalau misalkan si konsumen tuh ragu-ragu buat order sama kita bisa tawarkan, silakan beli by marketplace Kak gitu, by Shopee, by Tokopedia. Otomatis itu akan mengurangi keraguan mereka dan membuat mereka tuh lebih percaya bahwa kita tuh bukan oleh shop penipu kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita udah jualan di Shopee, apakah perlu kita membuka media sosial juga? Ya perlu banget untuk pemasarannya gitu kan ya. Nggak semua orang punya aplikasi Shopee. Jadi kita bisa menawarkan berbagai macam cara untuk konsumen beli gitu kan ya. Bisa silakan order via Shopee ataupun order via media sosial. Misalkan dia mau order via WA ya silahkan, monggo, mau Instagram monggo, Facebook juga monggo kayak gitu. Jadi aku saranin lebih baik buka di marketplace tapi di media sosial juga buka. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pertanyaan yang lain ya. Jadi buat kalian yang pengen tanya-tanya juga seputar bisnis online atau mungkin masih bingung, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti seperti biasa atau seperti ini ya, bakal aku jawab di konten video juga. Jadi bisa mewakili pertanyaan yang lainnya juga, jadi biar nggak double tanya gitu kan ya. Atau mungkin buat yang tanya di kolom komentar di bawah ini, kalau misalkan aku sempet jawab, aku pasti bakal jawab kayak gitu teman-teman ya. Dan semoga jawaban dari aku tadi bisa memuaskan kalian semuanya gitu kan ya. Semoga juga bisa melancarkan kalian semua dalam berbisnis online. Oke, thanks for watching my video. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.